untuk kelak di hari kiamat, di hari pembalasan. Ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan mempunyai prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku nak dunya iki sembahyang, ya. Aku nak dunya iki poso. Aku nak dunya iki yo zakat. Aku nak dunya iki melakukan segala apa yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa? Di saat pembalasan kelak kok kita ini dimasukkan naudzubillah min dzalik, dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai sifat adil. Tahu sifat adil? Sifat adil Allah Subhanahu wa taala yakni Allah Subhanahu wa taala akan memberi segala balasan bagi orang-orang yang mengerjakan kebaikan dengan balasan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan bagi orang-orang yang buruk dengan balasan buruk. Makanya di dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalim kepada hambanya. Sebaliknya hambanya zalim kepada Allah. Kenapa apa yang sudah diberitakan oleh Allah kok tidak kita rasakan? Alhamdulillah kita di sini ini di dunia ini bukan tempat kita untuk beristirahat, akan tetapi tempat kita untuk menanam kebaikan agar kelak di saat hari akhir kelak kita juga menuai kebaikan tersebut. Tidak akan pasti. Maka kita ini jangan tertipu oleh sesuatu yang dimana sesuatu tersebut ini berbeda dengan para salaf kita. Ini kita ini kadang-kadang ini nonton casing ya. Lek casing ini wis apik, pasti apik. Lek wis apa ya? Dia ini anggaplah terkenal. Oh, ini terkenal ya apik ya. Coba dia melihat itu terkenal ini apa ini? Lah ya, wakil yang terkenal, terkenal ini akeh. Makanya ada salah satu ulama mengatakan banyak dari mereka orang-orang ini iso unggul, bisa naik ke atas awan, bisa menjadikan batu ini emas. Akan tetapi orang tersebut kalau dilihat dia manusia, dia apa yang diperintahkan Allah Taala ditinggal dan jangan tertipu dengan orang seperti ini. Yang harus dilihat apa? Itu dengan kita melihat apa yang dia lakukan, apakah dia mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada salah satu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala ini serta yang dia meninggalkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Syirik. Tasawuf. Tasawuf juga syariat. Ibaratkan Ustaz Fattah mau apa ya? Anggaplah biasa-biasa di kitab cari mutiara. Satu, Ustaz Fattah harus punya perahu. Habis itu sampai tengah Ustaz Fattah harus punya alat selam. Baru dapat mutiara tersebut.
hanya itu serta yang namanya hakikat sama makrifat. Wes ojo cerita hakikat makrifat, cerita syariat aja. Kudune gak bener. Ceritane koyo ngono kuwi. Coba dari mana serta? Iya. Yuk. Paham ya? Jadi semuanya itu melalui syariat. Makanya di syariat, tarekat, terkadang orang-orang ini yang sering tertipu ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tertipu sih, garu. Apa isi dari ayat ini? Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Dan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala ini luas. Ombo ini sampai ngalai segala sesuatu apapun. Terkadang orang baca Allah besar kok. Walaupun kita maksiat, kalau Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak untuk kita masuk surga, tidak masuk surga. Enak. Tanpa dia meneruskan warahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku kata Allah sangat luas. Luasnya ini melebihi daripada segala sesuatu. Apa kata Allah? Fasa'atu walilladzina yattaqun. Dan aku akan menulis rahmat itu bagi orang-orang yang bertakwa padanya. Jadi kalau kita ambil mafhum mukhalafani masjid, dari wong gak takwa berbundi masjid. Hah? Gak masuk. Hah? Gak lebu. Masuk mana? Sepatah masuk mana? Kalau orang-orang dia tidak bertakwa kepada Allah, masuk mana? Masuk mana? Sepatah yuk. Kalau orang-orang sudah tidak bertakwa ini masuk mana yuk? Hah? Masuk neraka. Ini sudah jelas sudah kota. Ini bagi diri kita kota, bukan kaca bagi untuk orang lain. Paham pasti? Paham ya? Syariat ini bukan timbangan untuk orang lain. Pas saya untuk Ustaz Fatah, kak ini. Saya menyebab dengan itu, tidak boleh. Tapi buat diri sendiri. Paham Ustaz Fatah? Ya. Jadi segala ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala ini bukan untuk orang lain. Yang pertama buat diri kita sendiri. Baru kita ajarkan kepada orang lain. Maka dari itu kita duduk di sini ini ya. Wes dah niat mengikuti para salaf orang-orang soleh sahabat. Kini lah level orang soleh tak kira celaka sahabat. Tak bakal celaka mesti. Walaupun kita tidak bisa untuk menyamai mereka mesti. Dengan modal keyakinan kita sahabat. Ini aja ada satu cerita, ada satu kuburan sahabat. Satu kuburan ini sudah terkenal kalau diziarahi, pasti orang yang ziarah itu langsung hajatnya kabul. Semuanya orang Abad Dalam ini ziarah pada kuburan tersebut. Datanglah orang ahlul basair, orang-orang yang bisa dia melihat barang-barang gaib, orang-orang soleh, datang ke kuburan tersebut dan mengatakan kepada Safatah Masdi Ayo, kamu tahu siapa kuburan yang kau ziarah ini? Gak tahu, Ustaz. Akan tetapi orang-orang semua tambah dalam ini kalau ziarah ke sini pasti kabul hajatnya Ustaz. Akhirnya tadi si Ustaz Ahlul Basok dari yang soleh ini bilang kepada Masdi, Safatah, kepada Ayub,
Kamu tahu yang kalau dia ini bangkainya keledai. Bayangkan, masa bisa bangkai keledai gara itu hajat yuk. Ayo, masih Ustaz, kenapa bisa orang-orang yang datang ziarah ke situ mereka ini bisa tekan hajat? Hajatnya kok kabul dari apa? Dari keyakinan. Maka dari itu ibu-ibu, bapak-bapak, ya hadirin di sini keyakinan kita harus kuat. Paham ya? Kok cimi kira apa sih kita kalau yuk? Hemat dia benar. Dan bentuk keyakinan mereka ini kuburannya orang soleh. Ini kuburan kalau kita wasilah pelantara ini Allah akan menghadap hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah merasa husnudzon dengan kuburan tersebut bahwasanya kuburan tersebut orang soleh. Husnudzon langsung kepada Allah. Jadi kita harus husnudzon. Yang wali-wali dia orang sih gak husnudzon lah beliau. Diantaranya Sayyidi Syekh, guru saya ini Kiai Sempo. Kiai Sempo kalau ketemu sama orang ngapain aja, kamu ngapain aja ini ayam. Ayo bayangkan dulu orang sudah ngapain aja nih ya ayam ini pasti lapor ya nyambung kan. Tapi apa yang dikatakan Kiai Sempo? Iku wong apik ayam itu dilawat. Saking sayangnya ayam sampai gede. Ayam sampai 20 yuk. Kalau kita lihat Pak Soleh ya. Ya Pak Soleh. Lihat Pak Soleh jalan ya. Jalan sambil apa sih tak pikir lagi ya. Anggap ya kaki tapi tidak sampai derajat kejauh saya sambil siul-siulan begini. Kalau orang lihat masih lihat Pak Soleh seperti itu sedangkan Pak Soleh ini tokoh ya tokoh dipandang oleh orang ini ambil sambil bawa apa istilahnya kayak mainan ini. Bayanganmu Pak Soleh ini kayak seperti apa Mas ini? Hah? Ayo. Ya anu ya. Ayo. Apa? Ada iya. Apa? Pasti iya. Tidak usah jauh-jauh. Saya aja. Saya duduk sama gini. Maaf gini. Pasti. Ini orang tua depan saya. Pandangan kalian ini masih apa? Langka Beb. Tapi mereka orang-orang soleh lain. Gak percaya. Ini apa ya? Bahwasanya husnudzon ini benar-benar mempunyai kehebatan yang sangat dahsyat. Salah satu ulama itu, tidak tahu itu siapa saya lupa namanya, salah satu ulama. Dia ini lama yang bisa kata alim alama faqih. Gak nanggung gak kayak saya ini. Ya, dia ini ketemu sama wali Majid. Wali Majid ini kayaknya lelek lugu sampah seperti. Lah kalau orang-orang di syariat atau seperti apa sih mazhab ini sesuatu yang hina, ya kan? Dan harus kita hindari. Masa ada wali, kata-katanya cuma gini. Masa ada wali orang soleh, kok duduknya di sebelahnya sama langsung gara-gara kayak seperti itu. Setelah ketemu orang itu tadi, pulang ilmunya semuanya hilang yuk. Ilmunya tadi
dia alim, alama, masih fakih yuk, hilang semuanya. Jadi kau hilang semuanya. Bingung nih, saya ini kok kayak seperti ini sekarang ini. Banyak ulama-ulama lain ada yang bisa berusaha. Ada salah satu ulama. Tahu ada salah sama siapa? Di saat kau kejadian, kau pas ilmu itu hilang lagi. Diingat-ingat ternyata dia punya suku kepada orang tadi, orang soleh tadi. Suku, iki wong soleh ya, iki wong alim, wong fakih, dia masih dapat kayak apa ya namanya ya, sanksi seperti ini sama. Hilangnya ilmu. Akhirnya setelah dia ya saya gini, singkat cerita disuruh minta maaf, datang kepada si wali masjid tadi, langsung minta maaf sama si wali masjid itu tadi apa? Disuruh makan